masuk ke chapter 9. Bagi Anda yang belum join atau nanti joinnya nggak apa-apa, kita lanjut masuk ke materi chapter 9. Jadi di chapter 9 ini, bagaimana Anda untuk membuat koneksi. Oke ya. Jadi koneksi pertama itu menggunakan metode untuk OOP sama ASP.NET. Kalau OOP bagaimana Anda menampilkan data grid view. Kalau di ini ASP itu istilahnya untuk menghubungkan ya model view controller. Jadi ini masih umum ya, kita belum istilahnya masuk ke fokus materinya. Oke, selanjutnya saya mulai dari ini ya, dari OOP. Oke, sorry, saya baru nyampe kerja ya, belum siap-siap dan lainnya. Ini. Oke, ini materinya di OOP ya. Ini saya sharing di OOP ini. Bagaimana Anda untuk membuat GUI ya, istilahnya kalau GUI ini gampang sekali, tinggal Anda drag and drop, terus Anda klik. Bagaimana Anda untuk mengkoneksikan database. Yang saya share di e-learning itu MaxCL ya, itu sorry, saya belum sempat rubah, nanti saya rubah untuk SQL Server. Kemarin saya masih bingung untuk database-nya ya. Database-nya masih mau pakai MySQL ataupun pakai SQL Server. Oke. Jadi untuk sekarang, kalau tahun kemarin saya pakai MySQL karena request anak-anak. Kalau yang sekarang ini kita samain ya. Yang kelas A kan mau mintanya SQL Server. Jadi kita samain dengan kelas A yang ini B. Itu kita menggunakan untuk OOP-nya desktop kita pakai SQL Server. Terus untuk ASP.NET-nya kita pakai SQL Server. Oke, untuk chapter 9. Jadi nanti tugas Anda, bagaimana sih Anda untuk membuat tampilan seperti ini? Ya, ini contohnya kita untuk membuat istilahnya untuk data grid view, terus kita untuk membuat form-formnya. Oke, untuk menampilkan ya, untuk menampilkan tabelnya dan lainnya. Ini nanti tugas minggu depan. Yang penting Anda tampil buat seperti ini dulu. Oke, saya jelasin untuk ini ya, OOP-nya. Jadi nanti Anda buat untuk materi pertama ini, kita buat untuk data grid view. Di data grid view ini, kita untuk tampil datanya. Oke ya. Terus di data grid view, kita bagaimana kita untuk penggunaan kelas dan objek di desktop. Oke. Terus kita untuk bagaimana kita untuk relasi ya. Jadi istilahnya untuk model public, untuk menampilkan dari employee ke tampil ke contohnya ke employee repository ataupun untuk menampilkan. Ini untuk contohnya. Oke. Anda buat ininya, buat database. Oke, ini contohnya saya buat database Rexop ya. Sorry, saya konekin dulu. Oke, ini contohnya Anda buat database, nama database-nya Rexop. Setelah itu kita buat query table ya, contohnya select bintang from untuk employee. Ini, oke. Terus kita tampilkan untuk datanya. Oke. Oke, ini contoh sederhana. Di employee itu Anda buat create untuk field-nya. Field-nya ada employee ID, ada name, ada untuk age-nya, ada state, ada country. Oke. Terus untuk field-fieldnya bebas.
terserah Anda untuk istilahnya apa sih yang mau Anda tampilkan. Bentar ya. Ini contohnya ini. Oke. Ini hanya untuk contoh sederhana ya. Di saya contohnya ada employee ID, ada integer, terus ada name, varchar, terus ini untuk X-nya integer, state, varchar, sama country. Ini contoh sederhana ya. Anda buat. Setelah Anda buat, Anda isi datanya. Oke. Isi datanya. Bentar. Anda create ya. Saya tidak akan ngajarin untuk create database, create table, insert table, kan Anda sudah bisa. Oke. Contohnya ini. Select bintang from employee. Oke, ini isi datanya. Contohnya 101, name-nya Skyful. Umur 38, setnya contohnya Batam, country-nya Indonesia, dan lainnya. Data ini mau kita untuk tampilkan di desktop-nya. Oke, jadi istilahnya nanti ini kita untuk running-nya. Setelah Anda buat create database dan create table file, ada isinya, baru Anda lanjutkan untuk di ininya ya. Di apanya? Di desktop. Oke. Untuk sampel contohnya saya buat untuk employee. Terus ini ada untuk employee repository, ini untuk kelasnya. Oke, lower kelasnya ada employee repository, dan ada untuk main kelasnya ini kita untuk tampil di sini. Oke, kita mau menampilkan datanya. Selanjutnya, kita untuk koneksi ya. Jadi koneksi boleh macam-macam, terserah. Pak, saya koneksinya mau buat kelas, boleh. Terus koneksinya Anda mau buat di app config juga boleh. Nggak ada masalah. Mana sih kira-kira untuk koneksi yang Anda bisa atau Anda merasa nyaman? Kita lanjut sini ya. Kita buat koneksinya. Jadi ini untuk koneksinya. Oke. Untuk koneksinya ini, yang ini ya, app setting. Ini contoh saya buat versi A-nya. Besok kita buat untuk koneksi model lainnya ya. Jadi, add key, contohnya saya kasih nama provider. Value-nya system.data.sql client. Ini adalah kita untuk pemanggilan SQL server-nya untuk relasi. Contohnya seandainya kita menggunakan app config. Selanjutnya, Anda tambahkan untuk koneksi database-nya. Ini, add key connection string, value data source. Ini adalah untuk laptop saya ya, atau komputernya. Namanya BTM M20021 SQL Express. Ini initial katalog itu contoh yang kita buat untuk database-nya. Terus ini untuk integrate security-nya ini Anda setting jadi true. Oke. Jadi ini aja yang perlu. Untuk kita koneksinya di SQL Server. Jadi sama ya, kita istilahnya untuk mau kita gunakan untuk ASP.NET ataupun untuk desktop. Oke, istilahnya kita pisahkan untuk koneksinya. Setelah Anda buat koneksinya, sudah oke. Baru Anda lanjutkan untuk create ya, kelas. Kelas ini adalah untuk kita membuat getset-nya. Getset-nya ini istilahnya kita untuk mengatur. Ya. Jadi ini untuk contohnya pemanggilan untuk field-nya. Di sini saya pakai untuk ID, ada name, ada age,
ada state, ada country. Contohnya ini. Jadi kita menggunakan untuk get set-nya ya. Get set itu istilahnya untuk memberi dan untuk menerimanya. Ini untuk contoh sederhana saja. Setelah Anda create untuk kelas employee, baru Anda buat satu lagi. Satu lagi Anda buat untuk kelas repository. Oke. Jadi istilahnya ini untuk menghubungkan ke lower class yang lainnya. Anda buat create. Oke. Kalau seandainya Anda buat desktop, itu kan kalau nggak pakai kelas, Anda kan codingnya langsung di sini ya. Di sini Anda jadiin satu semua. Jadi kalau di OOP konsepnya itu kita pecah-pecah. Salah satunya adalah kita untuk memudahkan relasi pemanggilan file, pemanggilan data, terus kita untuk menempatkan kelas objek untuk memudahkan pembacaannya. Sama dengan kita untuk membuat MVC ya, model view controller. Itu sama juga untuk relasinya. Anda kan sudah membuat ini ya, untuk istilahnya lower class-nya untuk employee. Selanjutnya kita buat untuk repository, contohnya employee repository. Di employee ini kita gunakan untuk query-nya. Oke, jadi ini sistem collection generic, sistem konfigurasi dan sistem data .command. Ini adalah untuk relasi ke data SQL Server. Oke. Terus kita buat DB Provider Factory. Ini sebentar ya. Nanti ada mahasiswa mau ke rumah minta keterangan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita buat untuk koneksinya, DB Provider Factory, string provider, string connection string ini Anda ambil dari ini. Ya, contohnya provider connection string. Pak, using sistem data SQL client-nya boleh nggak dibuat di sini? Boleh, nggak ada masalah. Kita pengen yang biar istilahnya lain daripada yang lain. Oke, ini untuk DB provider factory vector string provider connection string. Oke, setelah itu kita buat public. Kemarin sebelum UTS kan kita sudah buat ya untuk bagaimana pemanggilan kelas, terus pembuatan objek, bagaimana kalau seandainya setting public. Oke, terus untuk ini ya, OOP-nya kemarin sudah. Jadi istilahnya bagaimana kita untuk penerapannya di GUI dan SQL Server. Kita buat public employee repository. Di public employee repository ini untuk menghubungkan ya istilahnya konfigurasinya. Jadi kita pecah-pecah istilahnya untuk aliran datanya itu lebih gampang, aksesnya lebih gampang lagi. Kita buat lagi provider, configuration manager, app setting provider, sama connection string. Ya, ini ngambilnya dari mana Pak? Ini dari sini. Oke, ini. Oke. Setelah kita create untuk public employee repository, baru kita untuk menampilkan, misalnya query untuk menampilkan nantinya untuk di data grid. Saya buat public list employee get all. var employee new list employee using var connection factory create connection. Ini adalah untuk konfigurasi koneksinya dari sini. Dari sini terus ke app config.
Jadi memang kalau kita buat OOP MVC itu agak ribet, agak muter-muter ya untuk code-nya. Oke, salah satunya memang seperti ini. Sudah ada istilahnya dibuat setengah-setengah ya. Ini nantinya kalau untuk maintenance, kalau seandainya datanya banyak itu lebih gampang. Oke, untuk maintenance-nya. Kalau datanya sedikit memang mubazir. Tapi nanti kalau seandainya ada buat aplikasi kan nggak ini ya, sesedikit ini. Kalau contohnya ya, ini. Oke, jadi kalau kadang kita develop aplikasi, eh, kadang sebanyak ini ya, dipecah-pecah seperti ini. Kalau ini kan panjang sekali. Jadi ini nanti bisa untuk membantu. Kalau seandainya panjang sekali untuk konsep OOP-nya. Kalau sedikit sih memang agak ribet. Kalau seandainya aplikasinya besar, itu kita gampang untuk memaintenance-nya. Kita panggil untuk koneksinya connection string. Jadi kita menggunakan connection string untuk pemanggilannya. Ini dari employee repository ini ya. Dari sini ke sini baru nanti ke apv-config connection string. Ini setelah itu baru kita buat ya, kita panggil untuk datanya, SQL servernya, untuk connection-nya baru kita panggil contohnya seperti ini. Select bintang from employee. Oke, di employee ini sudah kita deklarasikan di employee, kelas employee dan di database. Di sini ada ID, ada name, oke, ada age, ada stat, ada country. Oke. Terus kita masukkan ke sini. Ada ID, name, untuk age, stat, country. Ini kita untuk dari kelas employee yang sebelah kanannya merah-merah ini kita untuk fill-fill-nya yang ada di database, contohnya Rexop, di table employee, dan ini fill-fill-nya. Di fill-nya ada employee ID. Oke, employee ID ini dapatnya dari mana, Pak? Dari sini. Employee ID ada name, ada age, ada stat, ada country. Ini kita masukkan sini dan sini. Oke, setelah kita buat, kita masukkan, baru kita ke desainnya. Pada contoh untuk chapter 9 kan kita istilahnya untuk koneksi dulu. Oke, supaya Anda lebih mantap lagi. Kita buat belum CRUD ya. Kita yang penting tampil dulu datanya. Setelah Anda buat satu aja, data grid atau list view terserah Anda. Oke, baru kita masuk ke code-nya. Code-nya kita panggil employee repository, new employee repository. Ini namanya bebas ya. Ini hanya untuk pemanggilan aja. Terus kalau sudah baru kita buat data grid view data grid source employee repository get all. Udah ini aja. Baru kita running, otomatis akan tampil datanya yang kita buat ya. Contohnya Saiful ini ya, Budi ini. Oke, langsung tampil. Ini digabung dari tadi ini dihilangin juga boleh, nggak ada masalah. Nama Saiful Aklani, contohnya Jackie, Citra, Budi, Jackson. Ini sudah sesuai yang ada di table. Oke, ini contoh sederhana ya bagaimana kita untuk implementasi untuk penggunaan pembacaan untuk kelas dan objek. Gampang ya. Sebentar. Oke, hasilnya ini ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk koneksi dan menampilkan data grid view menggunakan kelas objek di OOP. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang masih bingung untuk desktopnya. Karena kita materinya ada 2 ya. Itu bagaimana kita untuk koneksi di OOP kelas objek dan bagaimana kita untuk koneksi di MVC. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oke. Jelas atau bingung? Kita online ya, terus jarak jauh, jadi memang agak bingung. Anda bingung, saya pun juga bingung untuk sharing materinya. Karena saya lebih suka Anda duduk di lab, terus ngerjain, kita discuss, running nggak gitu ya. Kalau cuma dengerin ceramah aja, temennya yang ngerjain itu nantinya Anda agak akan susah kalau di tempat kerja. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Melvin, Jaya, Silvina, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Gampang ya untuk menampilkan ya. Oke. Jadi seperti ini. Untuk tugas minggu depan, itu Anda buat tampilan seperti ini. Oke. Jadi untuk ininya nggak usah jalan dulu. Yang penting keluar tabelnya di sini dan Anda memakai konsep OP ya, kelas dan objek. Modelnya bebas, nggak ada masalah. Oke, Anda mau buat kelasnya 2, kelas 3. Yang penting Anda tidak boleh langsung code-nya itu Anda taruh di destinnya ini. Ya, jadi di OOP itu Anda dilarang untuk seperti ini ya. Seperti ini, habis itu Anda code-nya jadiin satu di sini. Kalau jadi satu di sini ini bukan model OOP ya. Jadi OOP itu Anda harus dipecah-pecah. Anda buat kelas-kelasnya. Oke. Jadi ini ada kelas employees, ada kelas repository. Sama ya dengan Anda untuk bagaimana membuat MVC, model view controller, itu kan dipecah-pecah. Jadi masing-masing ada fungsinya sendiri. Oke. Contohnya Anda buat modelnya kan bisa banyak ya. Kontrolnya juga banyak, view-nya juga banyak. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Penjelasan saya. Kalau Anda diam-diam saya juga bingung ya. Jaya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau tambah bingung? Silakan. Jose, dengar suara saya? Melvin? Dengar, Pak. Dengar. Ada yang mau tanyakan nggak? Ayo, come on. Oke, kalau tidak pertanyaan berarti Anda sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Oke. Minggu depan kalau ini ya, kita ketemu lagi, Anda buat sampai running ya. Sampai running seperti ini. Minimal Anda tampil aja data grid atau list view.
boleh pakai apa saja. Oke, yang penting tampil dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke session selanjutnya. Saya sudah share juga. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, sorry, tadi ada mahasiswa ya minta tanda tangan. Oke. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan soal OOP? Ada yang mau? Kalau tidak pertanyaan, kita masuk ke selanjutnya ya. Selanjutnya ini kita masuk ke materi MVC, model V controller, sama yang penting Anda bisa tampil dulu. Di model V control ini sama kita pakai employee. Ini sudah saya share ya. Jadi Anda create database Reksop sampel. Terus Anda create table employee. Di employee itu ada employee ID, ada name, terus ada untuk X-nya, ada state, ada country. Kita sama pakai database tadi. Yang tadi OOP versi desktop, sekarang web-base-nya versi ASP.NET web-base. Oke. Setelah Anda buat tabelnya, sudah input, baru Anda buat storage prosedur. Oke. Yang di MVC kan basicnya Anda sudah bisa. Jadi kita langsung menggunakan database storage prosedur. Pak, bagaimana sih untuk create database storage prosedur seperti ini? Contohnya saya mau menampilkan. Untuk menampilkan mengundi storage prosedur itu, kita buat create prosedur select employee. Select employee itu adalah nama storage prosedurnya.
as select bintang from employee. Go. Oke. Kalau tidak menggunakan storage procedure, kita buatnya seperti ini. Seperti ini ya, dipanggil seperti ini. Tapi kalau Anda menggunakan storage procedure itu lebih simple. Lebih simpelnya bagaimana, Pak? Cuma ini aja yang akan kita panggil. Oke, sebentar. Saya buka project saya dulu. Oke, sebentar ya. Saya cari project saya dulu. Oke. Oke, di sini kan Anda sudah create ya. Create contohnya insert employee. Kalau Anda mau manggil itu kan Anda tinggal ketikkan seperti ini ya. Select employee. Contohnya ini ya. Ini storage procedure yang sudah kita buat. Oke. Setelah Anda buat storage procedure sudah running seperti contoh ini, tahap selanjutnya adalah Anda untuk menempatkan SQL Server dan mengkoneksikan dengan ASP.NET pakai MVC model view controller. Anda create, Anda buat ya. Oke, pertama Anda buat modelnya. Oke, ini model. Modelnya saya buat employee. Sama ya, seperti tadi, contohnya kan saya pakai desktop. Ini kan ada public integer employee ID, get and set, public string name, get and set. Konsep OOP sama MVC itu sama, hampir-hampir mirip. Cuma versinya satu untuk desktop, satu untuk web. Ini contoh saya pakai MVC ASP. Kalau yang ini contoh saya menggunakan OOP desktop, sama ya, sama kan, pemanggilannya juga sama. Anda buat contohnya kelas, saya buat kelas employee. Di kelas employee itu saya kasih nama employee ID, get and set, terus stringnya name, get and set, public integer, terus x-nya get and set, public string state-nya get and set, dan country get and set. Oke. Setelah Anda buat employee, baru kita buat untuk pemanggilan database. Istilahnya untuk employee ID-nya. Ini ya. String CS configuration manager connection string dbcs connection string. Ini manggilnya di mana Pak untuk koneksinya? Ini di web config yang ini.
Di wait config itu Anda buat connection string sama ya dengan tadi. Karena sengaja case-nya saya samain biar gampang. Cuma beda OOP, satu MVC. Namanya contohnya saya buat DBCS atau apa terserah, apa aja sama. Connection string data source BTM M20021 garing SQL Express. Ini saya dari komputer saya, laptopnya. Initial catalog adalah kita untuk nama database-nya, Rexop. Integrate security-nya true. Ini aja yang Anda tambahkan. Oke. Ini nanti hubungannya sama employee DB. Employee DB ini yang mana yang ini? Anda jangan lupa tambahkan ini ya, using system data, using system.data.sql client, using system.configuration. Ini sama juga kita pakai untuk desktopnya. Ini ya, sama untuknya. Pak, ini kok yang SQL-nya nggak ada, pemanggilannya ada. Ini saya masukkan ke dalam sini. SQL client-nya. Taruh di sana juga boleh, nggak masalah. Suka-suka ya. Yang penting Anda paham untuk bagaimana sih penggunaan konsepnya. Oke, setelah Anda create kayak ini, masih kita di model ya, baru kita buat public list employee list all. Sama dengan tadi. Oke. List employee, list new list employee, terus ini using SQL connection untuk connection ya. Terus kita koneksinya buka, baru di sini kita bedain. Kalau tadi kita buat pakai ini ya, select bintang from employee. Tapi untuk MVC saya bedain supaya beda. Ini saya menggunakan storage prosedur. Berarti saya panggil nggak perlu. Sebenarnya saya bisa di sini buat select bintang from employee ya. Karena kalau seandainya cache-nya cuma sedikit kecil untuk menampilkan employee saja select bintang from. Tapi kalau di lapangan itu kan kita bisa relasi 2 table, 3 table untuk relasinya dan menampilkan. Jadi sangat ribet, makanya lebih enak kita menggunakan storage prosedur. Setelah kita buat, baru kita buat comment type sama dengan comment type storage prosedur. SQL data reader RDR com.execute while RDR read. Ini adalah untuk mengeksekusi dari data ini ya, query storage prosedurnya. List apa aja sih yang akan kita mau tampilkan? Contohnya employee ID, ada name, ada age, ada stat, ada country, sama yang ada di employee ini. Oke, gampang ya. Oke, setelah Anda buat ini, tampil ya. Baru kita lanjutkan untuk di kontrolnya. Oke, di kontrolnya kita panggil ya, employee DB, employee DB, new employee DB. Ini untuk connection-nya. Public action index return view, berarti kita untuk tampilkan view yang tadi. Oke, ini contohnya kita menggunakan untuk JSON result-nya ya. Oke, ini untuk tampilannya. Jadi kita untuk list ya, return JSON empty db list all JSON request behavior dot allocate. Ini untuk koneksi ke sini. Yang ini yang kita panggil di controllernya. Oke. Setelah Anda buat controllernya, baru kita menggunakan ini. Jangan lupa Anda tambahkan ini ya. Contohnya using create ajak untuk model. Model itu untuk koneksi model ini. Oke.
Setelah itu baru Anda buat untuk view-nya. Klik kanan ya, bisa add view. Oke, nanti dia akan tampil seperti ini. Untuk add view, untuk desain tampilan, bebas. Terserah Anda mau berimajinasi atau mau model gimana, boleh apa aja. Yang penting Anda buat model crowd ajak.model employee, contohnya ini. Terus ini kita untuk hitnya ya. Jadi kita pakai jQuery, Bootstrap. Salah satunya kenapa? Supaya tampilannya kita lebih menarik. Contohnya kita buat ya, employee report. Ini buttonnya kita pakai ini, model Bootstrap. Contohnya kita untuk menambah employee ya, add employee. Kita untuk contohnya kita ID, name, age, state, country, action. Oke. Anda lanjut, ini sudah saya sharing di e-learning. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ya, sama hasilnya. Oke, jadi untuk materi target hari ini, yang penting Anda bisa tampil dulu. Tampil di desktop sama tampil di ASP.NET. Ini. Setelah Anda bisa tampil, baru Anda tambahkan, ini kan pakai ajak ya, biar lebih cantik lagi. Ini, oke, ini seperti ini. Berarti nanti kita buat yang untuk add employee. Kita contohnya ID-nya 108. Namanya biar beda ya. Udin. Umur 12 tahun. State-nya Pinang, Batam. Oke, Indonesia. Oke, kita tambah. Masuk ya. Ini kita untuk nambah. Kalau mau hapus pun sama, kita pakai pop-up. Nih. Jadi ini contoh sederhana bagaimana kita untuk mengquerykan data. Data query ini adalah kita untuk menghubungkan antara database SQL Server terus aplikasi dalam bentuk OOP ataupun desktop dengan case study employee. Ini contoh sederhana ya. Yang penting target Anda tampil dulu. Mau Anda mau pakai ajak, mau pakai Bootstrap dan lainnya itu sambil jalan ya. Ini kebetulan saya lagi cari template untuk biar agak bagus sedikit. Kalau edit ya tinggal edit aja. Oke, ini untuk koneksinya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutin lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tambah bingung Belum ada, ya? Pak. Hah? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Fandi. Yang lain? Saya cek dulu manusianya. Udah hadir belum? Sudah 36 ya? Udah hadir semua rata-rata. Ada yang mau tanyakan? Masih gampang ya? Jadi inti dari pemrograman itu Anda rajin-rajin untuk coding, rajin-rajin Anda untuk buat ya, untuk cobain. Kalau cuma dengerin istilahnya saya nerangin, itu kalau Anda nggak praktek itu ya percuma ya. Saya bela-belain aja, ini baru pulang kerja ya. Tadi ada kerjaan ya yang urgent, jadi saya ngerjain dulu baru pulang, belum mandi dan lainnya, kita sudah kelas. Ya silakan, ada yang mau tanyakan? Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya?
Ricky, ada yang bertanyakan? Atau yang lainnya silakan. Kita di sini istilahnya untuk sharing ya. Sharing bagaimana sih yang buat aplikasi, terus bagaimana konsep OOP. Jadi nantinya kalau ada di industri, ya, Anda diminta bisa nggak buat OOP, requirement lamaran biasanya ada. Kalau Anda pengen kerja di industri, Anda wajib bisa ASP. ASP sih rata-rata C#. ASP bisa pakai VB ya, bisa nggak ada masalah. Tapi rata-rata, apalagi perusahaan Amerika ya, stylenya itu Eropa itu lebih banyak C# dibanding VB. Kalau Asia itu VB ya, gitu. Jadi kita sebagai seorang engineering, ya, programmer, sistem analis itu kan kita ngikutin bagaimana sih gaya dari perusahaan itu, bahasa pemrograman apa yang mau dipakai ya. Jadi kita harus bisa. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, boleh. Biar ini ya, biar enak. Oke? Ada yang mau tanyakan silakan. Nanti kalau saya yang ngajar terus atau yang ceramah terus kan nggak ada feedbacknya ya. Ya ini, Anda pun nggak praktek langsung pun agak susah juga ya. Kalau kita di kelas kan bisa kita praktek langsung, saya bisa lihatin, oh ininya problemnya, ini masalahnya dan nilainya. Oke, silakan. Ada yang mau diskusikan atau mau ditanya juga boleh. Ya, jadi untuk hari ini itu Anda sudah bisa ya bagaimana untuk running seperti ini ya, untuk menampilkan data di SQL Server ke ASP.NET ataupun di Visual C#. Nih. Terus, Pak, bagaimana kalau seandainya saya mau membuat untuk tambah di ASP? Untuk tambah sama dengan untuk ini ya, view-nya. Jadi kalau untuk tambah itu nanti Anda tambahkan aja di ini, EmployeeDB. Di EmployeeDB Anda buat seperti ini. Contohnya public in add ya, kita untuk nambah employee. Ini ke employee ini. Di employee ini kita panggil database-nya employee open, terus SQL command.com new SQL command insert employee. Insert employee ini saya buat seperti ini ya. Ini. Jadi insert employee ini bagaimana kita untuk ini ya, menginsertnya. Nanti Anda buat storage procedure, create procedure insert employee. Anda buat ID, name, X, stat, country. Contohnya ini ya, baru SBJ insert into employee, employee ID, ya, dan seterusnya. Ini, terus kalau seandainya Anda mau buat untuk delete gampang ya, seperti ini. Create procedure, delete employee. Terus ini kan kita biasanya kalau delete itu kan perintahnya where employee ID-nya apa atau yang primary key, contohnya seperti ini. Delete employee where employee ID-nya. Oke, ini contohnya. Jadi ini contoh Anda untuk ini ya, tambah. Oke, kita menggunakan storage procedure dan kita untuk delete. Delete employee.
Oke, menggunakan strike prosedur. Terus di kontrolnya tinggal rubah aja, Anda tambahkan. Ini kita untuk tambah ya. Sama beda-beda tipis. Oke. Jadi nanti untuk view-nya itu kan desainnya tergantung dari Anda mau tampil seperti apa. Kemarin sudah saya kasih contoh ya bagaimana Anda untuk menambahkan template. Oke. Terus bagaimana Anda untuk mendesain template supaya tampilan template Anda itu lebih menarik, terus lebih interaktif, lebih bagus. Oke. Jadi ini terserah Anda. Oke. Ini hasilnya. Oke. Ya. Ini versi ASP.NET webnya ya. Kalau yang ini contohnya ya, ini versi untuk sama. Ini desktopnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya absen dulu ya, baru kita lanjut lagi. Kelvin, hadir? Hadir, Pak. Tri Susanti, Hadir, Pak. Riki Hartanto, Hadir, Pak. Elwan, Hadir, Pak. Jose, Hadir, Pak. Christopher, Hadir, Pak. Sanata, Hadir, Pak. Vincent, Hadir, Pak. Avandi, Hadir, Pak. Jose, Hadir, Pak. Calvin Nelson, Hadir, Pak. iya, Calvin Bang, Hadir, Pak. Calvin Lembang, Hadir. Jidatul Akbar, Hadir, Pak. Jaya, Hadir, Pak. Melvin, Hadir, Pak. David Pramono, Hadir, Pak. Jivon, Ya. Jivon, Hadir. Hadir, Pak. ya, Kusuma, hadir, Kusuma, Nelson Douglas, Nelson, Hadir, Pak. Evan, Hadir, Pak. Novita, Hadir, Pak. Andreas, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya, Steven Salim, Hadir, Pak. Tio Satria, Tio, Cuti, Pak. Tio Satria, hadir ya. Cuti, Pak. Ya, Tio cuti, Pak. Dia oh ya, semester cuti ya, ini enggak sorry. ya. Kiso, Hadir, Pak. Catherine, Hadir, Pak. Chris, Jason Irawan, Hadir, Jason, Pak. hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Yehisel, Hadir, Pak. Chris, hadir. Hadir, Pak. Rifki, Pak, untuk ya, Pak, untuk Chris hadir ya, Pak. Mohon maaf, Pak. iya, sudah. Oke, Oke, sip. terima kasih, Pak. Rifki, Hadir, Pak. Robin, David, Hadir, Pak. Dayton, Hadir, Pak. Audrey, Pak Robin hadir, Pak ya? ya, oke. Audrey, Hadir, Pak. Roy, Hadir, Pak. Silvina, Hadir, Pak. Muhammad Yusuf,
Hadir, Pak. Oke, sudah semua. Oke. Dari 38 orang, ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Masih bingung ya? Ya, kalau masih bingung wajar ya. Kita harusnya di lab langsung pegang komputer, langsung main ya, istilahnya ngoding, baru ada pertanyaan rame. Kalau kayak gini memang sih ya kita sama-sama maklum karena COVID. Mudah-mudahan semester depan ya itu kita bisa divaksin dan bisa masuk perkuliahan lagi ya, biar lebih enak lagi. Saya juga bingung jujur, apalagi ngajar program ya, coding. Saya nggak tahu mahasiswa saya itu sampai mana pemahamannya, sejauh mana. Oke ya, karena kan kita nggak bisa kontrol langsung. Kalau kayak gini ya memang kayak gini nih ya, apalagi udah tenaga sisa-sisa ya. Saya juga maklum dulu saya kuliah juga sambil kerja seperti Anda semua gitu. Memang ada ngantuk, capek, ya wajar. Apalagi kita nggak ada kegiatan dengerin ceramah aja kan. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau discuss seputar ini ya, OOP. Minggu depan saya kasih tugas ya, biar kita ada interaksi, biar kita lebih enak dan biar Anda ada kegiatan yang bisa dikerjakan. Minimal satu kelompok kan yang ngerjakan satu ya, atau dua, atau kerjakan semua Anda. Nanti perwakilan salah satu aja boleh. Ini materi OOP itu sangat penting ya. Kalau nanti waktu pas Anda di kerjaan. Oke. Apalagi kita Batam, dekat Singapura, Malaysia, dan perusahaan-perusahaan luar yaitu memang sih konsepnya OOP banget. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss ya seputar ini materinya. Tugas minggu depan, tugasnya biar kita agak rame. Ya, saya sih pengennya kan satu kelompok ada 5-6 ya. Ada yang ngerjakan satu desktop, ada yang ngerjakan satu web. Atau satu orang ngerjain semua juga boleh. Ya, untuk desktop itu saya mau minta dibuatin seperti ini. Tidak harus sama seperti ini desainnya. Saya maunya Anda desainnya lebih bagus lagi dari punya saya. Dan di sini sudah tampil. Untuk menu-menunya simpan, rubah, hapus, batal, keluar itu besok kita bahas. Ya, kalau Anda mau buat juga boleh, tak masalah. Tapi utamanya itu saya pengen Anda buat desain yang bagus. Ini hanya contoh ya, Anda buat lebih bagus. Nggak harus toko pelangi seperti ini ya. Ini kan saya untuk sampel. Anda boleh buat yang lebih menarik lagi dari punya saya. Pak, ada model yang terbaru Pak, nggak seperti ini. Nggak apa-apa, ini contoh lama, model lama. Ya, tampil di data grid view itu menggunakan konsep OOP. Kalau yang contoh code ini, saya pakai MaxL. Seperti ini ya, database inventory ya. Ini MaxL, using MaxL. Untuk sekarang saya rubah, pakai SQL Server ya. Biar ada ini tantangan, biar buat saya juga ada tantangan, biar saya juga banyak merefresh ilmu. Oke, ini tugas minggu depan. Satu lagi, untuk web, ya untuk ASP-nya, itu saya minta Anda buat yang ini ya. Kemarin kan Anda sudah buat tampilan, boleh dimasukkan ke tampilan punya Anda, atau boleh beda. Saya pengen jalan ya, untuk tambah, edit, sama delete. Contohnya saya sharing itu sudah jalan, itu hanya tambah sama delete, editnya belum saya ini.
saya share. Tujuannya kenapa? Supaya Anda buat dan menambahkan. Oke. Jadi, ini ya. Terus Pak, yang contohnya ini kan pakai customer. Customer ya. Boleh Anda pakai customer, nggak masalah. Pak, saya mau pakai employee saja boleh, nggak masalah. Yang penting tampil. Nggak harus sama persis. Untuk feel-nya nggak harus sama persis. Bebas. Yang sama itu konsepnya OOP dan MVC. Ini. Jelas tugasnya? Ayo silakan. Kalau ada yang menanyakan. Ada yang mau tanyakan tugas minggu depan? Ya. Kalau Anda tidak ada tanya, nggak ada interaksi, saya kasih tugas ya, supaya Anda berinteraksi. Tujuannya kenapa? Supaya Anda lebih biasa. Kalau bilang, Pak, coding susah, sering bug error ya. Sama, saya juga dari tahun 2005 saya belajar coding ya. D1 saya tahun 2003. Terus lanjut kuliah 2002 ya. Sampai sekarang 2021 pun masih juga saya ngerjain ada bug juga. Jadi biasa gitu ya. Semakin banyak bug dan akan semakin paham, oh alurnya seperti ini dan modelnya seperti ini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Terus kalau seandainya ada yang mau di-sharing juga boleh ya. Sudah paham semua? Jelas? Pak, Iya. mau bertanya. Iya, Catherine. Untuk mau memperjelas lagi sih Pak untuk tugasnya itu, Iya. jadi kami buat CRUD untuk OOP dan MVC ya Pak, Iya. di C#, terus sudah koneksi dengan database gitu kan Pak? Iya. Oke Pak. Untuk ininya, OP-nya nggak harus CRUD jalan ya. Yang penting pokoknya tampil di data grid dulu. Karena saya belum sharing codingnya, sharing materinya. Ya. Yang penting untuk OOP itu tampil dulu seperti ini. Ya. Tapi desainnya ini ada seperti ini. Ada feel-nya ya. Jadi besok kita tinggal isi. Oke? Tapi kalau seandainya untuk yang OOP-nya, kan saya sudah sharing di e-learning ya. Di e-learning, nanti Anda tinggal download, udah saya share code-nya. Nanti Anda tinggal rubah aja. Ini ya. Ini. MVC sama untuk desktop. Oke, terus untuk codingnya nggak harus dengan punya saya ya, harus buat model seperti itu. Boleh beda, nggak masalah. Anda boleh berkreasi, tapi yang tidak boleh itu tidak menggunakan model kelas. Cuma satu aja yang desktop, seperti mata kuliah pemrograman basis data ya, itu kan kita nggak pakai MVC ataupun nggak pakai OOP. Mungkin bagi yang kemarin pemrograman basis data sama saya kan sudah saya ajarin ya, bagaimana membuat visual C# pakai desktop sama ASP.NET ya, tapi kan nggak pakai MVC ASP-nya, dan untuk C#-nya, desktopnya kan nggak pakai OOP seperti biasa gitu. Oke, Catherine, jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, ya. Yang lain? Silakan. Kalau seandainya ada mau tanyakan, ada mau sharing juga boleh. Ayo. Biar kita ini ya, interaktif. Kalau nggak ada pertanyaan, besok saya kasih tugas lagi tiap pertemuan kan. Supaya kalau ada pertanyaan, berarti nanti saya mikir-mikir ngasih tugasnya. Ayo silakan. Yang lain.
Sudah jelas ya tugasnya. Jadi Anda coba-coba, terus Anda ini ya, pelajari, karena ini sangat penting sekali untuk di perusahaan ataupun pas nanti di dunia kerja. Konsep OOP ataupun MVC itu bisa di mana saja, nggak harus pakai C#, pakai Java juga bisa, sangat bagus. MVC sangat bagus juga di PHP ya, pakai framework. Saya juga biasa pakai framework itu CodeIgniter. Ya, terus Laravel bisa sih, tapi saya belum pernah buat project ya, project jadi. Yang biasa sih biasanya saya pakai ini CodeIgniter. Semenjak saya di industri, mainnya sih mobile app ya, sama ASP. Karena kita di industri itu jarang sekali untuk main pakai PHP. Jadi mainnya itu kebanyakan C#. C#-nya kalau nggak desktop, web, dan SQL Server. Oracle juga ya, Oracle. Kalau untuk Android, ya Android pun kita untuk buat IPA-nya itu pakai ASP. Agak-agak ribet ya itu. Saya sih lebih enak ya kalau buat IPA untuk framework-nya itu PHP ya, karena kita buat untuk public itu lebih gampang publish-nya. Contohnya kita buat aplikasi MVC ya, terus database-nya SQL Server. Kalau kita kayak public mau dipublish kayak di rumah web itu kan tidak ada ya untuk SQL Server. Ada sih, ada request, tapi dengan biaya yang agak mahal. Karena kan istilahnya biasanya rata-rata pakai server sendiri. Di perusahaan saya kerja itu pun servernya sendiri ya. Server sendiri untuk datanya, untuk pengolahan datanya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya nggak jelas, nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya, supaya Anda paham. Silakan. Bilang aja, Pak, materinya saya kurang jelas di tempat ini. Nanti saya ulang. Atau Pak, kurang jelas semua. Bisa diulang MVC atau OP-nya, bisa. Nggak ada masalah. Tapi kalau Anda diem-diem, saya juga bingung kan. Anda bingungnya di mana, atau sudah paham, atau belum pahamnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, oke, pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti untuk tugasnya minggu depan sebelum mulai kuliah, Anda seperti biasa ya, presentasi, sharing. Oke, terima kasih. Jangan lupa pakai masker, dan karena tidak ada pertanyaan ya, sudah bisa kan? Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.